Halo semua, selamat datang kembali di channel Basyu Film. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul 578. Film ini mengisahkan mengenai sebuah tragedi penculikan terhadap anak dari seorang pasukan elit. Menanggapi hal tersebut, sang ayah harus berjuang mati-matian untuk menyelamatkannya. Dan sebagai mantan pasukan elit, ia tak takut sedikit pun untuk menghadapi situasi yang mungkin saja akan membuatnya tewas. Dan bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Yuk kita bahas alur ceritanya. Berawal pasca sebuah tragedi penculikan terhadap seorang gadis kecil yang bernama An, film pun dibuka ketika An sedang menjalani perawatan setelah trauma atas apa yang telah terjadi. Tak mau terulang kembali, Chen Yuan sebagai ayahnya pun yang dulunya adalah mantan pemimpin pasukan khusus akan bertindak untuk menghancurkan bisnis penculikan anak-anak di negaranya. Pada saat itu, ia bersama Tam, seorang guru TK yang telah mendidik An sejak beberapa bulan terakhir. Semenjak kejadian yang menimpanya, An masih sangat trauma, terlihat ketika Chen hanya ingin menemani anak kesayangannya tersebut. An tiba-tiba merasa ketakutan. Sebagai seorang ayah, Chen hanya bisa menangis melihat penderitaan yang dialami oleh anaknya itu. Dari sinilah misi tersebut dimulai, yang mana Chen harus melakukan sesuatu kepada beberapa orang yang telah menculik anaknya. Dan inilah flashback sebelum An diculik. Ia saat itu berusaha untuk mencari Chen yang pergi tanpa sepengetahuan dirinya. Tak mau ditinggal sendirian, An terus berusaha mencari keberadaan ayahnya itu. Kebetulan Chen saat ini bekerja sebagai sopir pengantar barang di sebuah pelabuhan. Di tengah usahanya tersebut, An bertemu dengan seorang yang tak dikenal dan menawarkan bantuan kepada An untuk mencari ayahnya. Namun bukannya membantu, orang tersebut malah membawa An pergi. Di sisi lain, Chen yang menyadari anaknya telah menghilang, ia pun bergegas untuk mencari An. Ia pun menemukan jedai milik An dan bisa dipastikan An telah dibawa oleh seseorang. Chen mencurigai sebuah truk di sana dan dengan sigap Chen mengikuti truk tersebut dengan cara bersembunyi di bawahnya. Di tengah perjalanan, truk tersebut berhenti untuk memindahkan An menggunakan mobil warna hitam. Bisa diartikan mereka memang telah merencanakan skenario tersebut untuk menghilangkan jejak. Namun beruntung, Chen masih bisa mengikuti kemana anaknya akan dibawa oleh mereka. Sampailah di sebuah rumah di mana An kini berada di tempat tersebut. Dengan sangat berhati-hati, Chen mencoba untuk menyelamatkan putrinya itu sekaligus menangkap seseorang pria yang bernama Yuji yang disinyalir menjadi otak penculikan terhadap An. Singkat cerita, setelah hilangnya Yuji entah kemana, ayah Yuji yang bernama Tuan Chao mencari putranya tersebut sampai ke pelabuhan. Namun ia tidak menemukan anaknya di sana. Tak mau ambil risiko, Tuan Chao sebagai orang kaya raya memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Yuji. Kembali kepada Chen yang saat ini dalam perjalanan menuju sebuah tempat untuk mengamankan Yuji, seorang wanita yang juga berprofesi sebagai sopir meminta bantuan kepada Chen. Wanita tersebut bernama Mailen. Merasa kasihan melihat truknya yang mogok, Chen pun berusaha menolongnya. Dan tak lama kemudian, Chen bergegas pergi meninggalkan Mai. Beberapa saat kemudian, anak buah Tuan Chao berhasil menemukan keberadaan Chen dan memaksanya untuk berhenti. Sampailah di sebuah rest area. Mereka pun berusaha menangkap Chen dengan maksud ingin menanyakan di mana Yuji berada. Tak mau kehilangan bukti kunci, Chen akhirnya memutuskan untuk melawan mereka. Meskipun jelas Chen dalam keadaan kalah jumlah.
Merasa kewalahan menghadapi mereka, Chen memutuskan untuk melompat dari atas tebing sehingga ia dapat bertahan untuk sementara waktu. Singkat cerita, malam pun tiba. Chen yang berhasil kembali, ia tidak melihat siapapun di sana. Merasa sudah aman, Chen pun berniat ingin meninggalkan tempat itu. Akan tetapi anak buah Tuan Chao yang ternyata telah berhasil menemukan keberadaan Yuji ternyata sengaja menunggu Chen keluar. Dengan sangat emosi, Yuji mencoba untuk membunuh Chen, namun keberuntungan masih bisa didapatkan ketika Chen kembali melompat dari atas tebing tersebut. Terlihat Chen masih bisa bertahan meskipun sebuah tembakan dari Yuji berhasil mengenai tubuhnya. Sesampainya di rumah, Chen yang mengalami luka cukup serius mencoba untuk mengobatinya sendiri menggunakan alat seadanya. Untuk sekarang ini, Tuan Chao sudah mengetahui siapa Chen sebenarnya. Ia pun memperingatkan seluruh bawahannya untuk berhati-hati karena Chen adalah seseorang yang tak bisa dianggap remeh sebagai mantan pasukan khusus. Di waktu yang sama, Chen kemudian kembali menjenguk An yang masih dirawat di rumah sakit. Tak hanya itu, Chen juga memberikan sejumlah uang kepada Tam untuk biaya dan kebutuhan anaknya. Karena pada saat itu, Chen berniat ingin pergi untuk membalas perbuatan Yuji yang telah membuat An seperti saat ini. Kembali kepada Tuan Chao, ia pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membunuh Chen. Bahkan jika salah satu anak buahnya berhasil membunuh Chen, Tuan Chao berjanji akan memberikan hadiah yang sangat besar. Pada keesokan harinya ketika Chen dalam perjalanan menuju pelabuhan, sekelompok geng motor mencoba memberhentikan Chen di tengah jalan. Tak disangka mereka semua adalah anak buah Tuan Chao yang diutus untuk membunuh Chen. Namun dengan cukup mudah, Chen dapat melawan mereka semua. Di waktu yang bersamaan, beberapa anak buah Tuan Chao mendatangi rumah sakit dan kembali berhasil menculik An. Setibanya Chen di pelabuhan, lagi-lagi ia dihadang oleh segerombolan anak buah Tuan Chao. Untuk mendapatkan An kembali, Chen harus memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh mereka. Jika Chen dapat bertahan, maka ia mempunyai kesempatan untuk bertemu kembali dengan putrinya tersebut. Seketika itu juga, sebuah pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Tampaknya Chen dapat bertahan sekaligus dapat menyelamatkan putrinya, akan tetapi hal tersebut adalah tipuan belaka yang mana seluruh anak buah Tuan Chao akan menghabisi Chen dan juga putrinya di saat itu juga. Ketika Chen dalam keadaan terpojok, seorang wanita yang tak lain adalah Mai, seorang sopir truk yang sempat ia tolong, mencoba untuk menolong Chen.
Setelah kejadian itu, Chen yang masih kekeh ingin menangkap Yuji kembali. Ia akhirnya mendatangi sebuah danau yang pada saat itu Yuji sedang berada di sana. Tak heran dengan datangnya Chen ke tempat tersebut, aksi baku hantam pun kembali terjadi. Untuk misi selanjutnya setelah berhasil menangkap Yuji, Chen kemudian bergegas menemui Tuan Chao. Tak ingin menjadi pengecut yang selalu menyerang musuh dari belakang, Chen pun akhirnya secara terang-terangan menantang Tuan Chao untuk berduel. Ia pun mendatangi rumah Tuan Chao, namun sedikit tantangan harus ia hadapi ketika dua orang terbaik Tuan Chao berusaha untuk membunuhnya. Setelah berhasil mengalahkan mereka, kini tiba saatnya untuk menghadapi Tuan Chao. Nó vẫn luôn là thằng bé của tao. Ăn đuổi lại tao cũng là một kỷ lục. Di akhir pertarungan tersebut, Chen berhasil mengalahkan Tuan Chao, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Chen menghubungi pihak kepolisian untuk memenjarakan Yuji. Tak hanya itu, beberapa anak buahnya juga berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Film pun diakhiri dengan adegan Chen dan putrinya yang kembali hidup bahagia bersama. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.